Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan ya terkait dengan materi gerak melingkar. Materi gerak melingkar ini merupakan materi kinematika ya teman-teman ya. Bisa masuk materi kinematika, bisa masuk materi dinamika karena nanti gerak melingkar juga bisa dikaitkan dengan hukum-hukum Newton kayak gitu. Dan gerak melingkarnya termasuk gerak dua dimensi gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Secara teori gerak melingkar itu adalah gerak benda pada lintasan berupa keliling lingkaran. Jadi gerak melingkar itu gerak benda pada lintasan berupa keliling lingkaran. Nah, karena berupa keliling lingkaran itu tidak harus penuh ya teman-teman ya, tidak harus sebuah lingkaran penuh, tapi juga bisa tidak penuh. Gitu. Misalkan belokan, gitu kan. Nah, gerak membelok ini juga termasuk bagian atau menikung, ya, populer ya menikung. Gerak menikung ini juga atau membelok ini atau belokan itu juga bagian dari gerak melingkar, kayak gitu. Nah, sehingga nanti harus mengikuti kaidah-kaidah pada gerakan melingkar kayak gitu. Sehingga kalau lebih jauh gitu, jari-jari R ini gitu ya. Teman-teman mungkin sering menikung ya. Naik motor maksudnya. Nah, ketika menikung naik motor itu V-nya harus tertentu gitu ya. Gimana teman-teman? Kalau waktu menikung kan kalau kenceng mesti sepedanya diiringkan gitu. Nah, itu salah satu cara biar V-nya itu bisa lebih tinggi kayak gitu. Kalau nggak miring, nggak ikutan miring ya. Nah, kita bisa terus ini ke sini gitu ya. Nggak nikung ke sini tapi malah apa istilahnya? Glosor gitu ya. Karena apa? Keluar dari lintasan gitu ya. Oke, teman-teman. Ciri khas dari gerak melingkar ini adalah jarak benda ke titik acuan lingkaran itu selalu tetap. Jadi ini ke sini pusatnya ini selalu tetap. R-nya ini sama di semua titik. R-nya itu sama di semua titik. Kemudian arah kecepatannya V-nya ini adalah selalu menyinggung lintasan gitu. Selalu menyinggung lintasan ini kayak gitu. Nah, itu salah satu ciri gerak melingkar. Aplikasi gerak melingkar itu gimana teman-teman? Ya banyak ya. Misalkan seperti di gambar ini. Nah, ini tong setan gitu ya. Oh, kenapa dia kok nggak jatuh ke sini kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman juga sering ya main mungkin itu loh, mutar-mutarkan benda yang ada talinya gitu di tangan kayak itu. Dia kan juga nggak jatuh waktu berputar kayak itu karena ada gaya yang bekerja di sana ya. Ada kayak sentripetal, ada kayak tangensial dan lain sebagainya, sehingga benda itu tidak jatuh. Nah, prinsip itu sebenarnya sama pada tong setan ini gitu ya. Dikatakan setan mungkin karena nggak jatuh ya. Nah, mungkin juga ada sepeda dan berbagai aplikasi lain. Saya kira sangat sangat banyak ya aplikasi pada gerak melingkar ini. Nah, kemudian secara umum kaidah-kaidah pada gerak linear itu sebenarnya juga bisa dibawa ke dalam kaidah-kaidah gerak melingkar. Kalau di sana, kalau gerak linear itu kan ada perpindahan, kecepatan, percepatan secara umum di dalam gerak melingkar ini juga hampir sama ya. Di sana juga ada perpindahan sudut, nah kayak gitu. Nah, kalau di gerak melingkar itu mungkin gerak linear itu kajiannya mungkin berupa sebuah garis. Nah, di dalam gerak melingkar, dalam gerak linear itu acuannya berupa garis ya, garis lurus kayak gitu. Di dalam gerak melingkar ini kajiannya bisa berupa koordinat polar yang sudah kita pelajari waktu materi vektor kayak gitu. Ini bisa dilihat ya, ada R kayak gitu. Jari-jari tentunya, kemudian ada sudut. Nah, ini S-nya ini perpindahan sudutnya.
Misalkan dari titik P ke titik P1 atau sebaliknya dari titik P1 ke titik P. Nah, seperti itu. Perpindahan sudut ini juga bisa dikatakan ini ya, RF finish ya, dikurangi RF inisial. Berarti misalkan dari P1 ke P atau P ke, kalau P dari P1 ke P maka apa? Di sini adalah RF-nya ya, RF finish-nya. Ini inisialnya. Kemudian apa? V-nya kecepatan linearnya ya. Ini adalah sorry. Kalau ini adalah konsep pada gerak linear ya teman-teman. Kalau konsep gerak linear itu kan perpindahan itu dari R1 atau RI ke R finishnya kayak gitu. Nah di sini ada delta R kayak gitu. Sorry ini untuk yang gerak linear ya. Kemudian V-nya ini adalah waktu yang dibutuhkan. Sudah kita pelajari waktu kinematika ya. Ini butuh waktu ini ada jaraknya. Perbandingan antara jarak sama waktu namanya kecepatan. Kemudian perubahan kecepatan persatuan waktu namanya percepatan. Kayak gitu ya. Nah, konsep ini sama juga bisa dibawa ke dalam konsep perpindahan sudut. Kalau perpindahan sudut berarti dari P1 ke P kayak gitu. Tentunya sana namanya delta S gitu ya. Nah, ini teman-teman perpindahan sudut ya. Setiap titik pada benda yang bergerak melingkar terhadap O. Misalkan ini ada titik P kayak gitu. Titik P pindah dari kondisi ini ke sana kayak gitu ya. Nah, ada apa? Sudut ini, sudut adalah panjang busur per R gitu ya. Panjang busur per R perpindahan sudutnya. Kalau di sana tadi kan ada R ya. Nah, kalau di sini ada theta gitu. Perpindahan sudut. Ya mungkin bisa dikatakan juga perpindahan sudut itu 1 radian. Nah, bisa 1 radian itu 360 per 2pi kayak gitu. Ada beberapa satuan ya. Nah, kemudian dari perpindahan sudut tadi ada kecepatan sudut gitu ya. Di mana kecepatan sudut ini adalah waktu yang perbandingan antara perubahan sudutnya dibagi dengan waktu yang dibutuhkan gitu. Misalkan di sini ada theta finish, theta inisial dikurangi berarti ada delta theta bisa dikatakan seperti itu ya. Kemudian di sini ada waktu inisial, ini ada waktu finish. Gitu. Nah, maka dikatakan adalah delta T. Sehingga kecepatan sudutnya adalah perbandingan antara perubahan sudut dibagi dengan perubahan waktunya atau selang waktunya kayak gitu. Nah, kemudian sama dengan konsep gerak linear, di sini juga ada kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut bisa dikatakan juga ada kecepatan sesaat atau laju ya. Kecepatan saat ini berupa skalar ya. Dispesikan sebagai limit rata-rata pada selang waktu mendekati 0. Saya kira ini sama dengan gerak linear itu, di mana limit delta T mendekati 0, delta theta per delta T. Satuannya adalah radian per sekon. Gitu. Nah, laju ini bisa bertambah. Bertambah ini berlawanan arah dengan jarum jam, berarti ke sana. Juga bisa berkurang, nah searah dengan jarum jam, gitu ya. Laju perubahan sudutnya. Karena biasanya kita kalau lihat sudut kan seperti ini teman-teman ya. Nah kayak ini 0 gitu. Ini 90 derajat kayak gitu. Sini 180 derajat, nah, kayak gitu. Sini lagi 360 derajat. Maka kalau yang ke sini negatif ya. Searah jarum jam nih negatif. Nah, kemudian di sini ada percepatan sudut. Perbandingan ini ya, perubahan laju tadi dengan selang waktu. Perubahan laju dengan selang waktu tadi dinamakan dengan percepatan sudut atau bisa ditulis dengan alfa ya. Ini berarti waktu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dikurangi dengan selisih waktunya gitu. Konsep ini sebenarnya mirip dengan gerak.
linear. Nah, kalau satuannya di sini berbeda menjadi radian per second. Nah, percepatan sudut sesaatnya menjadi alfa sama dengan limit delta T mendekati 0 omega delta omega ya per delta T kayak gitu. Ini persamaan ya teman-teman ya antara gerak linear dengan gerak rotasi. Di sini ada kecepatan sudut, kemudian ini ada perpindahan sudut, kemudian ini ada apa? Kecepatan sudut kuadrat gitu. Ini sebenarnya analog saja, di mana ini adalah V1 plus delta T. Dan ketika ini diintegralkan ya, diintegralkan menjadi VT plus setengah AT kuadrat ya. Jadi ini dari V ke X itu kan dikuadratkan. Kemudian nilai ini itu berarti dimasukkan ya. 2AX, ini V-nya ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan dulu ya, dikuadratkan. Jadi V kuadrat plus 2VAT plus A kuadrat T kuadrat, nah kayak gitu. Nah, sehingga disederhanakan ini. Disederhanakan ya. Sederhanakan. Sehingga menjadi V kuadrat plus 2A X. Ini kan X-nya. 2 kan karena ini 2AT jadi sini jadi setengah itu ya. Di nilai ini dikuadratkan. Nah, nilai itu didapatkan dari itu ya teman-teman ya. V kuadrat plus 2AT. Saya kira analog saja dengan yang ini sama prinsip konsepnya. Oke. Kemudian gerak melingkar. Ini gerak melingkar atau gerak rotasi itu ada gerak melingkar beraturan. Dan ada gerak dinamika rotasi benda tegar atau gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar ini bukan berarti kecepatannya selalu sama ya. Nah, kecepatan kan punya arah. Karena gerak melingkar beraturan itu yang sama adalah lajunya. Tapi arah gerakannya selalu berubah gitu. Jadi tetap kecepatannya berubah pada akhirnya. Nanti punya percepatan sentripetal gitu. Nah, kalau punya percepatan sentripetal kan berarti V-nya nggak nol kayak gitu ya teman-teman, yang perlu dipahami dari perbedaan dengan gerak linear. Kalau gerak linear kan gerak lurus beraturan kan berarti V-nya konstan sehingga A-nya nol. Kalau gerak rotasi ini A-nya nggak nol karena pada gerak melingkar beraturan ini mempunyai nilai gerak percepatan sentripetal itu, sehingga V-nya itu berubah. Nah, lajunya tetap tapi arahnya yang berubah karena V kan termasuk vektor gitu ya. Itu yang perlu dipahami teman-teman. Tetapi tetap ada dua jenis, gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan gitu. Nah, ini syarat gerak melingkar tadi di awal-awal saya sudah dijelaskan ya, bahwa pertama adalah vektor kecepatan itu tegak lurus dengan R. Ini R, ini kecepatan, ini kan tegak lurus ya. Nah, gayanya tidak sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Tadi dikatakan ketika kita memutar ya, misalkan ini kan ada benda, kemudian ini jari kita, kemudian kita memutar. Ketika memutar kan bendanya ini nggak jatuh, nggak tertarik gravitasi gitu kan, tapi berputar. Karena berputar itu ada gaya, maka gayanya tidak sama dengan 0. Gayanya sama dengan V kali V kuadrat per R. Nah, V kuadrat per R ini adalah percepatan sentripetalnya. Yang dengan adanya itu, maka benda itu tidak bergerak dengan lintasan lurus kayak gitu ya. Nah, syarat ketiga, agar lintasan berbentuk lingkaran, maka percepatan sentripetal selalu tegak lurus dengan V. Jadi percepatan sentripetal tegak lurus dengan V gitu ya. Kecepatannya. Nah, A-nya ini selalu menuju pusat lingkaran kayak gitu ya. A-nya selalu menuju pusat lingkaran kayak gitu teman-teman ya. Ya, nanti mungkin ada contoh, oh ini ada vektor nilai berapa kayak gitu ya di kuis misalkan. Nah, itu bisa sudut berapa misalnya kayak gitu ya, itu bisa melalui
analisis vektor ya. Jadi dicerminkan kayak gitu ya, biar tegak lurus dan lain sebagainya. Nah, ini hubungan antara besarnya sudut dan besarnya linear itu ada hubungannya, bahwa apa? Delta theta sama dengan ini ya, perpindahan sudut per R karena gerak rotasi, dan lajunya ini ya tadi ya teman-teman ya. Laju delta T per T per delta theta per delta T sama dengan 1 per R. Ini sama-sama dibagi T gitu ya, maksudnya ini dari atas ini kan sama-sama dibagi T. Kayak gitu. Nah, ini itu akhirnya akan menjadi kecepatan sudut ya. Nah, kemudian ini akan menjadi V ya gitu. Ya bisa dikatakan apa? V itu sama dengan omega R gitu ya. Jadi percepatan linier sama dengan percepatan sudut dikalikan dengan jarinya. Dengan cara yang sama nanti percepatan sudut sama dengan percepatan linier sama dengan percepatan sudut dikalikan jari-jarinya. Kalau ini kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut dikalikan jari-jarinya. Nah, secara umum nanti A, percepatan pada gerak melingkar ini adalah penjumlahan dari percepatan tangensial ditambah dengan percepatan sentripetalnya kayak gitu. Jadi tegak lurus kayak gitu ya. Ada misalkan ini ada, ini berarti ini A tangensial kayak gitu, tegak lurus kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, maka kita bisa A totalnya berapa kayak gitu misalkan nanti dicari, maka bisa dicerminkan cara pencariannya kayak gitu ya. Oke, ini percepatan sentripetal, sebuah benda yang bergerak melingkar meskipun bergerak dengan laju konstan akan memiliki percepatan tadi yang saya jelaskan di awal ya. Meskipun lajunya konstan, tapi akan memiliki percepatan kayak gitu ya. Nah, kalau gerak linier kan kalau lajunya konstan hanya 0 ya. Ini dikenal dengan gerak lurus beraturan. Tapi kalau gerak melingkar beraturan, lajunya konstan tetap memiliki percepatan karena ada perubahan arah gitu ya, seperti ini. Jadi kan arahnya V ini selalu berubah dari V inisial ke V selanjutnya itu terus gitu ya. Nah, percepatan ini disebut dengan percepatan sentripetal gitu ya, percepatan sentripetal. Pusatnya ini menuju ke pusat lingkaran kayak gitu ya, seperti yang sebelumnya. Nah, seperti ini ketika bergerak melingkar ya, teman-teman ya. Ketika bergerak melingkar, ini ada dikaji maksudnya ini seperti ini. Hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linier tadi sudah kita dapatkan ya. Ini V sama dengan omega R. Ketika dikaji sebenarnya hubungan ini hampir mirip, segitiganya sama, gitu. Sehingga ketika segitiganya sama bisa dibandingkan antara delta V ini sama dengan V ya, delta V misalkan sama dengan V dengan sudut yang sangat kecil kayak gitu. Kemudian tentunya akan sama dengan S dibanding dengan R kayak gitu kan. Ini gerak melingkar, ini gerak linier. Dengan kondisi seperti ini bisa dibawa ke rumus ini ya. Nah, kayak gitu. Dibawa ke rumus ini, delta V sama dengan V per R kali delta S. Di mana kita juga ada bahwa A sama dengan V per delta T. Nah, dengan memasukkan ini ke sini, nah maka didapatkan nilai A sama dengan V per R dikalikan delta S per T. Ya, padahal kita tahu delta S per T tadi sama dengan juga dengan V. Sehingga bisa dikatakan A sentripetal itu adalah V kuadrat per R. Ya, dari nilai ini sehingga dapat ini. Dengan konsep apa? Ini. Dua segitiga ini sama sehingga bisa dikaji. Syarat sama ini ketika ini ya, sudutnya
tetanya mendekati 0 gitu ya. Nah, sehingga kecepatan sentripetal dengan bisa dituliskan juga menjadi omega kuadrat dikalikan dengan R. Nah, ini adalah besarnya percepatan sentripetal yang menuju pusat lingkaran kayak gitu. Nah, ini percepatan total tadi sudah dijelaskan bahwasanya kecepatan total sebuah gerak itu adalah percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Misalkan ini adalah A sentripetal, maka ini adalah A tangensial kayak gitu ya. Nah, komponen sentripetal dari percepatan tergantung pada perubahan arah. Karena selalu berubah, tentunya selalu ada perubahannya. Kemudian percepatan tangensial dari kecepatan tergantung perubahan laju kayak gitu ya. Nah, meskipun perubahan lajunya itu 0, masih memiliki ini karena arahnya selalu berubah dalam gerak melingkar kayak itu yang perlu dipahami teman-teman ya. Kalau tadi dinamika gerak melingkar berarti arahnya berubah, lajunya juga berubah. Nah, sehingga kecepatan totalnya bisa dikatakan A sama dengan akar dari A tangensial kuadrat plus A sentripetal kuadrat. Bisa dipahami teman-teman ya, saya kira ya. Nah, ini ketika dihubungkan dengan gaya Newton ya. F sama dengan A sentripetal massa kali percepatan sentripetal sehingga massa kali V kuadrat per R. Ini yang gaya inilah yang akan gaya sentripetal ya. Yang akan menjaga bahwa benda itu tidak jatuh gitu ya, bergerak karena ada gaya tarik tali ini. Ketika tali ini putus, nah dia kemana geraknya? Dia nggak bergerak lurus lagi, tapi dia searah dengan V-nya kayak gitu. Karena kan arah V-nya ke sana, maka kalau putusnya di sini, geraknya ke sana. Kalau putusnya di sini, maka geraknya ke sana. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini sebenarnya cara yang sama dengan yang tadi ya, kajian yang tadi untuk mendapatkan bahwa nanti A itu adalah pada akhirnya mendapatkan ini. A sentripetal V kuadrat per R tadi dengan kajian yang sama gitu ya. Cara yang berbeda tapi hasil yang sama, ingin mendapatkan pembuktian bahwa A sentripetal sama dengan V kuadrat per R gitu ya teman-teman ya. Nah, ini beberapa contoh soal teman-teman tentang gerak melingkar, misalkan berapakah kecepatan sentripetal dari bumi yang bergerak pada orbitnya ya, mengelilingi matahari. Nah, kayak gitu ya. Jadi kan kita pahami bahwa bumi itu bergerak melingkar mengelilingi matahari kayak gitu. Nah, di sini tentunya kita bisa menggunakan rumus ini. A sama dengan V kuadrat per R. Nah, V kuadrat ini bisa didapatkan dari kecepatan linearnya ya, di mana besarnya adalah 2 pi R per T. Gitu. Ini kan bisa ditulis ini ya, omega R ya. Kecepatan kan omega R. Omega ini kan kecepatan sudut kan 2 pi per T. Nah, kayak gitu. Dikalikan dengan R-nya. Kecepatan linear ya. Nah, kita tahu bahwa ini konstanta. Kemudian R ini adalah jari-jarinya ya, tentunya ya. Jari-jari pusat ini, R ini. Jarak antara bumi dan bulan ya. Mana? Bumi dan matahari, sorry. Jarak bumi dan matahari R-nya. Kemudian T ini waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi matahari ya. Berarti satu revolusi kan 1 tahun gitu lah ya. Nah, maka dimasukkan ya. Dimasukkan nilainya. Nah, sehingga pada akhirnya nanti akan ketemu nilai ini ya. Karena yang ditanya percepatan nanti satuannya adalah meter per second kuadrat kayak gitu.
Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini 2πr per r kuadrat. Ini dimasukkan nilainya. Ini year ini dibawa ke second ya. Bawa ke second maksudnya. Ini adalah konversi dari ini ya, ini konversi ya, ini konversi. Apa? Biar ini bisa kayak gitu ya. Sehingga dibawa ke second ya, dari tahun dikonversi ke second gitu maksudnya. Dihitung kemudian dapat ini ya teman-teman ya. Saya kira bisa dipahami. Oke, ini contoh yang kedua. Sebuah tak pindah ini. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan konstan ini pada radiusnya ini 500 meter. Magnitudenya ini ya, percepatannya ini kayak gitu. Jadi ini kan ada data percepatan, ini ada data kecepatan, ada data percepatan. Yang ditanya adalah what the magnitude and direction. Jadi magnitude itu besarnya dan arah dari percepatan total ya, dari mobil tersebut nah gitu. Nah, maka solusinya ini ada nilai V, ada nilai R. Nah, maka ini percepatannya diketahui ya. Maka percepatannya A sama dengan V kuadrat per R. Arahnya berlawanan ya. Sehingga didapatkan nilai ini percepatannya. Nah, kemudian totalnya ya. Ini kan A tangensial. Constant acceleration. Berarti kan ini karena constant acceleration berarti tangensialnya ya. Maka dirumuskan A sentripetal ditambah dengan A tangensial. Berarti yang dicari ini A sentripetalnya ini. Ditambahkan A sentripetal sama tangensial ini rumusnya ya. Nah, total tadi kan ini cara teori. Kemudian hasilnya ini. Nah, kemudian cara direction ini kan tangensial sama sentripetal ini kan misalkan gini loh teman-teman kalau digambarkan. Nah ini tangensial, ini misalkan sentripetal, sentripetal. Nah ini kan bisa digambarkan. Setelah ini tuh cara penjumlahan vektor kan jadi gini. Nah kayak gini terus ini. Ini yang dicari sudut ini kayak gitu ya cara teorinya. Nah ini sudutnya. Nah, sudah sering kita cari juga ya bahwa cara mencarinya adalah tangen alfa sentripetal per A tangensial kayak gitu. Nah, cara mencarinya tan min 1 dari nilai ini. Nah, akhirnya didapatkan ini ya. Ini solusinya kayak gitu ya. Sama ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Bukunya ada contoh-contoh soalnya ada di buku Serwi ya. Mungkin teman-teman nanti bisa searching secara detail contoh-contoh lainnya ya, yang berkaitan dengan kuis saya kira. Dan mungkin referensi-referensi lain. Saya kira itu teman-teman untuk materi gerak melingkar pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bila hitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.